Victoria dan Albert. Setelah musim dingin yang panjang dan sangat keras, seluruh Inggris menikmati kegembiraan musim semi, dan keluarga kerajaan bersiap untuk merayakan ulang tahun ke-17 Putri Victoria. Undangan internasional telah dikirim beberapa bulan sebelumnya, dan tanggapannya sukses luar biasa, terutama dari keluarga kerajaan Jerman. Kita mendekati gerbang. Ingatlah, Albert. Aku di sini untuk memenangkan putri. Sebagai pangeran dan kakak laki-lakimu, aku butuh bantuan. Sekarang, mari kita ulas. Jika aku harus mengatakan sesuatu yang lucu, Ernst, kita telah melalui ini ratusan kali. Aku akan tertawa. Dan ketika aku membacakan puisiku, aku akan tersenyum. Dan saat aku mengajaknya berdansa, aku akan mengangguk setuju. Lihat, pernahkah kau mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia mungkin tidak menyukaimu? Apa kau serius? Aku bangsawan dan aku kaya. Apa yang mungkin tidak dia sukai? Itu dia. Ayo. Yang mulia, aku Pangeran Ernst dan aku datang membawa ucapan selamat ulang tahun dari Jerman. Selamat datang, Pangeran Ernst, di Istana Kensington dan pesta ulang tahunku. Apakah perjalananmu tadi lancar? Tentu saja, Yang Mulia. Kecuali untuk kejadian kecil ini dengan beruang. Aku bilang, kecuali jika kau ingin mendekorasi lantaiku dengan kulitmu. Dan siapa ini? Pangeran Albert, Yang Mulia. Desas-desus tentang kecantikan luar biasamu telah mencapai pantai kami, tetapi mereka pucat dibandingkan dengan berdiri di hadapanmu. Maafkan aku, Yang Mulia. Adikku ini agak sedikit sombong. Kau tidak perlu meminta maaf. Kami menyambut kalian di pestaku. Albert yang luar biasa dan tampan. Betapa jantungku berdegup kencang saat bertemu denganmu hari ini. Berapa lama sampai aku melihat atau berjumpa denganmu lagi, cintaku? Aku mohon maaf, Yang Mulia. Mungkin kau ingin menerima ini. Victoria tersayang, aku mohon maaf karena tidak mengucapkan selamat tinggal padamu malam ini. Tetapi aku harus kembali ke Jerman karena beberapa bisnis yang mendesak telah muncul. Aku akan merasa terhormat untuk menulis kepadamu setiap minggu karena aku ingin lebih mengenal tentangmu. Aku berterima kasih kepada surga karena telah membawa aku kepadamu dan mengucapkan selamat ulang tahun kepadamu, Albert. NB. Ernst menyapa. Katakan padanya aku senang akan hal ini. Baiklah, Yang Mulia. Sesuai dengan kata-katanya, Albert menulis kepada Putri Victoria setiap minggu. Surat-suratnya lucu dan juga jenaka. Selalu penuh dengan kata-kata yang menghibur untuk putri itu. Sedemikian rupa, sehingga dia sering mengatakan kepada para penasihatnya bahwa Jerman berada pada puncak optimisme dan kepositifan. Saat minggu-minggu berubah menjadi bulan, hubungan jarak jauh Victoria dan Albert berkembang dengan saling mengandalkan untuk dukungan dan persahabatan juga. Dan kemudian suatu hari, permisi, Yang Mulia, sepucuk surat telah datang dari London. Oh, tidak. Dengan kematian pamannya, Raja William keempat, Victoria akan menjadi sorotan nasional dan menjadi ratu termuda Inggris pada usia 18 tahun. Victoria secara resmi dimahkotai 1 tahun kemudian di Westminster Abbey di tengah kerumunan rakyatnya. Ketika Victoria menjalankan tugas kerajaannya sebagai ratu, dia akan terus mencari nasihat dan penghiburan yang lebih banyak dari Albert, dan Albert dengan senang hati menurutinya. Ada kabar, Tuan Melbourne? Tidak ada, Yang Mulia. Aku sungguh tidak mengerti. Tidak seperti Albert, ini sudah terlalu lama. Aku tahu, kirim utusan kerajaan ke ayahnya. Yang Mulia, aku tidak berpikir. Aku tidak memintamu untuk berpikir. Tuan Melbourne, aku memberitahumu untuk bertindak. Aku perlu kabar dari Albertku. Terserah padamu, Yang Mulia. Albert?
Kami sangat senang melihatmu, Pangeran Albert. Dan itulah isyarat kita. Ada berita apa dari Jerman? Ada beberapa hal yang ingin aku konsultasikan dengan Yang Mulia. Tentu saja. Oh Albert, betapa aku merindukanmu. Dan aku juga. Victoria, Maksudmu Ratu Victoria. tepat sekali. Teh sore sudah disiapkan, Yang Mulia. Harap pastikan pelayan ekstra untuk tamu kita. Aku sudah melakukan itu, Ratuku. Aku sangat menyesal tidak ada di sini ketika pamanmu meninggal. Itu cukup mengejutkan. Bukan karena kematiannya, tapi tanggung jawab yang aku tanggung sebagai akibatnya. Tapi kau telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Apakah itu benar? Iya, Dan apa yang kau dengar? Aku ingin tahu. kau benar-benar mengagumi rakyat Inggrismu ini. Hanya mereka? Dan setidaknya satu orang Jerman. Bisakah aku menanyakan sesuatu, Albert? Tentu saja. Bagaimana kalau aku meminta kau untuk menikah denganku? Menikahimu? Ya, Ya, kita berdua tahu bahwa tidak pantas bagi seorang pria untuk melamar sang ratu. bukan itu maksudku, Albert. Oh, kau bertanya apakah aku akan menerimanya? Ya, aku bertanya apakah kau akan menerimanya. Bisakah aku memikirkannya? Tentu saja, kau bisa memikirkannya terlebih dahulu. Ya, karena kau mengatakannya seperti itu. Apakah itu ya? Tidak, itu adalah jawaban ya. Pada hari pernikahan Ratu Victoria dan Pangeran Albert, negara menjadi diam dan bergabung dalam perayaan pernikahan bersejarah. Masyarakat berbaris di jalan menuju Istana Buckingham, bersorak-sorai dengan harapan baik kepada pasangan yang baru menikah. Sementara itu, pasangan kerajaan dengan cepat menyesuaikan diri dengan rutinitas baru menyeimbangkan kehidupan pribadi mereka dengan tugas negara. Kita harus berhenti bertemu seperti ini. Sayangnya, keperluan bisnis hari ini, sayangku. Bukankah ruang aula lebih cocok untuk diskusi bisnis? Bukan bisnis seperti itu, Albert. Aku tidak mengerti. Kau? Hamil, ya? Ini luar biasa. Pasangan yang bahagia itu menjadi orang tua, dan tidak lama kemudian akan lebih banyak anak yang datang untuk menghiasi aula Istana Buckingham. Anak-anak, hentikan. Ya ampun. Keluarga kerajaan bertambah banyak hingga 9 anak. Namun seiring dengan pertumbuhan keluarga, semakin banyak pula hal yang harus dilakukan Ratu Victoria, bahkan untuk urusan yang paling sederhana. Biru atau hijau, cintaku? Aku rasa biru bisa membuat matamu lebih mengagumkan. Apa yang akan aku lakukan tanpamu, Albert? Kau adalah wanita yang kuat, cantik, dan juga pemberani. Sesuatu memberitahuku kau akan baik-baik saja. Aku rasa tidak. Faktanya, aku takut bahwa aku akan terus hidup dalam kesedihan dan keputusasaan. Ya, tapi tidak perlu membicarakan hal seperti itu di hari seperti ini. Sekarang, dokumen-dokumen ini perlu ditandatangani dan dikembalikan ke Perdana Menteri pada hari Selasa. Dan ini membutuhkan tanda tanganmu di sini dan di sini sebelum diteruskan ke... Apa kau mendengarkan? Aku pikir kau mungkin perlu bicara dengan Albert Edward. Dia bermain sangat kasar sepanjang waktu. Aku mencintaimu, Victoria. Kau tahu itu. Tapi kau adalah Ratu Inggris. Dan bimbinganmu adalah apa yang dibutuhkan negara saat ini. Apa pendapatmu, Albert?
Aku tahu kau tidak akan menyarankan bahwa aku entah bagaimana lalai dalam tugasku sebagai penguasa. Victoria, tidak banyak hal yang bisa kulakukan. Kau yang dibutuhkan oleh negeri ini untuk memerintah. Cukup. Aku tetap, seperti biasanya, setia kepada Inggris dan rakyatnya. Jangan salah mengira bantuanmu dalam memerintah sebagai pemerintahan itu sendiri. Aku khawatir ini terlalu berlebihan untukmu. Apa yang sudah keterlaluan? Katakan terus terang. Jangan terlalu bangga untuk berasumsi bahwa bahkan seorang ratu pun tidak bisa kewalahan. Ketergantungan Ratu Victoria pada suaminya untuk mengatur urusan resmi negara telah memuncak dan sering mengakibatkan pertengkaran di antara mereka. Tetapi cinta mereka yang kuat satu sama lain akan selalu mengatasi perbedaan itu, membuktikan kepada keluarga dan negara mereka bahwa tugas dan cinta harus berjalan beriringan. Aku berpikir bahwa kita harus menghabiskan Natal ini di Windsor. Anak-anak selalu menyukainya di sana. Bagaimana menurutmu? Iya, aku pikir itu akan cukup bagus. Baik? Kau terlihat tidak baik, sayang. Apa kau sedang sakit? Sedikit, aku pikir aku akan istirahat lebih awal. Aku akan minta teh untukmu. Menjelang Natal tahun 1861, kesehatan Albert yang terus menurun semakin terus memburuk. Dokternya Albert mendiagnosis pangeran dengan demam tifoid. Dokter mengatakan kau akan berhasil melalui ini dengan baik. Victoria, kau bukanlah pembohong yang baik. Tolong jangan tinggalkan aku, Albert. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku akan selalu bersamamu, cintaku. Tidak, Albert. 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 Albert meninggal dikelilingi oleh keluarga yang dicintainya. Dia berumur 42 tahun. Untuk menghormati Pangeran Albert, seluruh negeri diselimuti warna hitam. Toko-toko ditutup, tirai ditutup, dan bendera setengah tiang dikibarkan. Natal tahun 1861 adalah salah satu yang paling suram yang pernah dialami oleh Inggris. Mulai hari ini, Ratu Victoria hanya akan mengenakan pakaian hitam sebagai simbol duka abadi atas cinta dalam hidupnya. Setelah keterkejutan awal atas kematian Albert mereda, pertanyaan yang jauh lebih mendesak di benak semua orang, terutama di pemerintahan adalah bagaimana Ratu akan menanggungnya. Apa Ratu belum tiba juga? Belum, Perdana Menteri Russell. Ratu belum hadir sejak. Aku mengerti. Aku mohon maaf, Perdana Menteri. Tapi aku khawatir Ratu sedang tidak enak badan hari ini. Aku tidak ingin diganggu. Mungkin kau bisa datang lagi besok dan... Tidak ada tapi. Aku adalah Ratu dan kau harus mematuhi perintahku. Maafkan aku, Ratuku. Tapi... Aku tidak bisa, John. Iya, kau adalah Ratu yang mulia. Dan ada banyak tugas yang menunggu untuk bagaimana kau aku kerjakan. yang bersandar padanya untuk semua dan segalanya. Kau bisa dan aku tidak dan kau melakukan harus, apa-apa. Ratuku. Tidak bergerak satu jari pun. Tidak mengatur cetakan atau foto. Tidak mengenakan gaun atau topi tanpa persetujuannya. Bagaimana aku hidup, bergerak, membantu diriku sendiri di saat-saat sulit. Apalagi memerintah kerajaan. Aku tahu ini sulit untuk sekarang, tapi negara membutuhkanmu. Begitu hancurnya Ratu Victoria atas kematian Albertnya, sehingga dia berhenti pergi ke aula dan tidak menghadiri acara sama sekali.
Sebaliknya, Ratu membenamkan dirinya dalam menghidupkan kembali rutinitas yang terkait dengan pernikahan mereka. Bertahun-tahun berlalu, ketidakhadiran Victoria dalam kehidupan publik mulai mengkhawatirkan masyarakat Inggris. Terlepas dari kritik publik, penasihat, dan anggota keluarganya, Victoria terus berduka. Terbutakan oleh usia dan kesedihan, Victoria meminta agar gaun ganti Albert dan plester tangannya diletakkan di sampingnya di ranjang kematiannya. Albert, Victoria, aku sangat merindukanmu. aku tahu. Ayo, banyak yang harus kita bicarakan. Kematian Ratu Victoria mengantarkan akhir era Victoria dan membuka jalan bagi putra tertuanya, Bertie, untuk naik tahta sebagai Raja Edward VII. Ratu Victoria akan dimakamkan di sebelah makam Albert tercintanya, yang dengannya dia berbagi kisah cinta terbesar yang pernah dikenal kerajaan Inggris.